Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Pada kesempatan vlog kali ini aku akan membuat resep roti Turki. Bagi Anda yang kepengen tahu resep saya, yuk kita simak saja video berikut ini. Inilah dia bahan-bahannya teman-teman. 600 gram tepung terigu protein tinggi, sejumput garam, 150 ml susu cair, 20 gram gula pasir, 1 butir telur, 10 ml ragi instan, dan mentega secukupnya. Teman-teman boleh menggunakan butter atau margarin. Mari kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama-tama, campur bahan keringnya dulu. Masukkan ragi instan. Saya memakai ragi instan 10 ml untuk 600 gram tepung terigu. Lanjut masukkan 20 ml gula pasir. Lalu aduk bahan kering ini hingga merata ya teman-teman. Harus betul-betul merata sebelum kita memasukkan bahan cair. Lalu di sini aku menggunakan 1 butir telur teman-teman. Dan kocok lepas dulu 1 butir telur. Lalu masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok ke dalam tepung dan campur rata. Di sini saya menggunakan 1 butir telur ayam dengan ukuran sedang dan suhu ruang. Jika teman-teman ingin membuat roti, sebaiknya telur ayamnya jangan dingin dari kulkas, langsung digunakan, harus suhu ruang dulu ya. Lalu hangatkan susu cair, bukan panaskan, tapi hangatkan ya, karena kita membutuhkan susu cair yang hangat kuku saja. Setelah susunya hangat, kita masukin ke dalam tepung terigu dan aku masukinnya setengahnya dulu teman-teman, lalu aku aduk-aduk. Menggunakan sendok garpu dulu ya teman-teman, dan teman-teman di rumah itu opsional ya, boleh menggunakan spatula ataupun sendok. Lanjut ini susu, sisanya aku masukkan kembali dan aku aduk-aduk kembali sampai semua susu itu tercampur rata dengan tepung. Dan setelah dirasa merata teman-teman, sekarang aku akan mengulensnya menggunakan tangan. Karena kalau menggunakan sendok garpu itu tidak mungkin ya mengulennya, jadi harus menggunakan tangan. Dan jika teman-teman di rumah mau menggunakan mixer, boleh menggunakan mixer ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan tangan saja. Setelah adonannya setengah kalis teman-teman, lalu kita masukkan menteganya. Dan di sini aku menggunakan 2,5 sendok makan mentega untuk adonannya. Lalu aduk kembali hingga menteganya tercampur rata sama adonannya. Dan jangan lupa masukkan sejumput garam. Lalu kita aduk hingga betul-betul merata dengan garamnya. Setelah itu boleh kita cicipi teman-teman. Jika dirasa kurang boleh ditambah. Lalu uleni adonannya sekitar 15 menit ya, ataupun mau sampai kalis ya teman-teman. Di sini aku menguleninya cuma 15 menit saja dan adonannya tidak betul-betul kalis ya teman-teman, kalau cuma diadon 15 menit menggunakan tangan. Dan jika lengket di tangan, boleh tangannya menggunakan diolesi dengan minyak goreng. Setelah dirasa cukup kalis ya teman-teman, kita akan istirahatkan adonannya selama 30 menit. Dan aku mengulennya tidak betul-betul kalis, apalagi elastis ya teman-teman. Dan jika teman-teman mau lebih kalis lagi itu lebih bagus, dan mengulennya agak lebih lamaan lagi. Dan aku hanya mengulennya 15 menit, tidak betul-betul kalis ya teman-teman. Dan sekarang mau diistirahatkan selama 30 menit. Ditutup menggunakan serbet bersih. Dan aku taruh nampan di atasnya. Dan kini dia adonannya setelah diistirahatkan selama 30 menit. Dan kini adonannya mengembang menjadi 2 kali lipat ya teman-teman.
Lalu kita kempeskan dulu adonannya dan menguleninya sebentar. Aku di sini menguleninya sebentar dengan menggunakan spatula, dan teman-teman boleh menguleninya menggunakan spatula ataupun tangan. Diuleninya hanya sebentar saja. Dan sekarang akan aku pindahkan ke nampan, dan jangan lupa taburi dulu nampannya menggunakan tepung terigu agar adonannya tidak lengket. Kita uleni kembali adonannya di nampan teman-teman, dan bentuk memanjang agar memudahkan kita untuk memotong-motongnya. Lalu potong adonan menjadi 2 dulu ya. Lalu bulatkan adonan dengan bentukan lonjong memanjang. Dan jangan lupa kita kasih lagi tepung terigu ke nampan yang satunya, karena nampan ini akan digunakan untuk bulatan adonan. Lalu potong-potong adonan, dan aku memotongnya satu lonjongan ini menjadi 9 bulatan ya teman-teman. Dan totalnya itu dari 2 lonjongan ini menjadi 18 bulatan ya teman-teman, karena aku akan membuat roti 3 layer, dan ini menjadi 6 buah roti. Setelah adonannya dipotong-potong teman-teman, lalu kita bulatkan seperti ini. Satu persatu ya sampai selesai, dan jika dirasa lengket boleh kita kasih tepung. Dan ini dia teman-teman, aku sudah selesai membulat-bulatkannya menjadi 18 bagian. Dan satu bulatannya kini aku ambil dan aku pipihkan, lalu aku taruh mentega di atasnya. Dan setelah ditaruh mentega di atasnya, lalu aku ambil lagi satu bulatan adonan, lalu aku pipihkan kembali. Setelah pipih, lalu aku masukin kembali sedikit butter ya teman-teman, dan aku tumpuk lagi dengan adonan yang ketiga ya teman-teman. Dan di atasnya yang ketiga itu udah nggak dikasih butter ya teman-teman, lalu aku pipihkan secara merata dan sisihkan ya teman-teman. Lalu berikutnya aku akan membuat adonan berikutnya seperti yang sama. Dan jika teman-teman hanya menggunakan 2 adonan saja ya boleh ya teman-teman. Di sini kasih butter, lalu dikasih lagi adonan. Cuman 2 itu boleh ya teman-teman, tidak harus terpaut ke seperti saya menjadi 3 layer, cuma 2 layer juga nggak apa-apa ya teman-teman, bisa. Dan jika teman-teman tidak mau menggunakan butter juga boleh ya teman-teman, jika tidak ingin menggunakan mentega gitu boleh. Ini dipipihkannya tanpa menggunakan mentega, tapi kalau aku menyukainya. Dan ini setelah selesai teman-teman, adonan yang lainnya aku tutup menggunakan serbet bersih, dan aku ambil satu untuk aku bentuk menjadi bulatan ya teman-teman. Dan di sini boleh membentuknya menggunakan rolling pin seperti ini, dan boleh menggunakan, kalau tidak ada rolling pin boleh menggunakan gelas ya teman-teman, atau menggunakan tangan pun jadi bisa ya teman-teman. Setelah menggunakan rolling pin udah selesai teman-teman, dan sekarang aku membuat menggunakan tangan ya teman-teman. Kayak begini kalau menggunakan tangan, mudah saja ya. Tapi tangannya kita harus taburi dulu menggunakan tepung terigu ya, agar tidak lengket ke adonannya. Atau kalau tidak memakai tepung terigu boleh mengolesinya dengan minyak goreng teman-teman. Kita bulatkan dan bentuk saja seperti ini menggunakan tangan kita. Ini tuh mudah saja ya teman-teman membentuknya. Kita bentuk bulat menjadi ketebalan yang sedang ya teman-teman. Tidak boleh terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis kita ingin mendapatkan roti yang empuk ya teman-teman. Kalau terlalu tebal nanti saat pemanggangan khawatirnya di dalamnya tidak matang ya teman-teman. Dan setelah berbentuk bulat seperti ini, kita siap untuk memanggangnya. Kita panggang di atas api kecil ya teman-teman. Sebelum memanggangnya kita olesi teflonnya terlebih dahulu dengan sedikit minyak goreng. Dan sambil kita memanggang teman-teman, sambil kita membuat adonan yang satunya ya teman-teman. Karena aku tuh di saat
memanggang seperti ini satu, aku siapkan lagi adonan rotinya satu ya teman-teman. Memipihkannya, membentuknya seperti ini satu persatu ya teman-teman. Jika adonannya ini lagi dipanggang, aku bentuk satu roti lagi gitu. Setelah ini diangkat, lalu masukkan roti yang satunya, begitu seterusnya. Panggang sambil dibolak-balik ya teman-teman di atas api kecil sampai si rotinya ini matang. Dan setelah matang kita angkat teman-teman, dan kita harus menutupnya menggunakan serbet bersih ya teman-teman. Jangan dibiarkan rotinya di udara terbuka, karena kalau dibiarkan rotinya di udara terbuka itu akan cepat kering. Dan ini dia teman-teman, kita bikin rotinya udah selesai. Dan roti ini begitu lembut dan gurih karena menggunakan mentega ya teman-teman. Menurut aku mentega itu membuat roti ini bertambah gurih ya teman-teman. Ini rotinya lembut dan empuk ya teman-teman. Pokoknya mantap deh, enak banget. Dan ini roti bisa kita makan dengan keju, dengan madu, dan dengan orak-arik telur, bahkan dengan kari ya teman-teman. Dan roti ini bisa kita sajikan untuk keluarga sebagai menu sarapan, bahkan menu makan malam ya teman-teman. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.